Perkenalkan, nama saya Regina Sinta, NIM 211041736. Saya dari kelas M1. Ini adalah jawaban UAS saya. Soal bagian A. Sebutkan dan jelaskan proposal penelitian Anda. Judul proposal saya adalah pengaruh motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan karyawan. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Baik, banyak fenomena yang terjadi di berbagai perusahaan tentang motivasi, komunikasi, dan stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Maka dari itu, saya mengangkat judul proposal tentang pengaruh motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian. Semakin kerasnya kompetisi bisnis dewasa ini memaksa perusahaan atau organisasi untuk memberdayakan dan mengoptimalkan segenap sumber daya yang memiliki guna kelangsungan hidup perusahaan. Muhammad 2003 menyatakan sumber daya terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Maka satu di antara implikasinya adalah menetapkan faktor manusia sebagai sumber modal dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, di antaranya motivasi kerja, komunikasi, dan stres kerja. Fenomena pertama yang terjadi adalah masalah motivasi kerja. Pada perusahaan dapat dilihat dari kondisi pekerjaan yang terasa membosankan bagi karyawan karena kurang bersemangat dalam menjalankan tugas, dirasakan belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia harus didorong dengan adanya motivasi dalam bekerja untuk meningkatkan kepuasan kerja. Springer 2011. Fenomena yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan karena jika terjalin komunikasi yang baik antara karyawan dan atasan, maka akan menimbulkan semangat kerja karyawan. Karir 2009. Fenomena yang ketiga yaitu stres kerja. Hal ini akan memberikan tekanan pada karyawan sehingga terjadinya stres kerja. Hubungan yang baik antara karyawan memberikan manfaat yang besar dalam mencapai kepuasan kerja seseorang, selain dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Hawako 2012. Fenomena motivasi kerja. Komunikasi dan stres kerja yang terjadi pada perusahaan akan berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Maka, dari itu penting untuk memperhatikan tingkat kepuasan yang dirasakan karyawan dalam bekerja dengan memberikan motivasi kerja, menjalin komunikasi yang baik antar atasan dan bawahan, antara sesama karyawan, dan memperhatikan stres kerja yang dialami karyawan. Odom 1990. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, komunikasi, dan stres kerja karyawan di PT XYS. Latar belakang penelitian adalah dasar atau titik tolak ukur untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Soal yang keempat, dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada berapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut.
Yang pertama, apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang kedua, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang ketiga, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang keempat, bagaimana motivasi, komunikasi, dan stres kerja bisa mempengaruhi kepuasan kerja karyawan? Soal nomor 5, apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Tujuan penelitian, tujuan umum, untuk mengetahui dan menganalisis motivasi, komunikasi, dan stres kerja berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisis motivasi, komunikasi, dan stres kerja berpengaruh positif atau negatif terhadap kepuasan kerja karyawan. Soal nomor 6, jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Teori-teori tentang kepuasan kerja. Ada beberapa teori kepuasan kerja menurut Zainal 2016. Yang pertama, teori ketidaksesuaian. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara suatu yang seharusnya dengan kenyataan yang mereka rasakan, sehingga kepuasan dapat diperoleh lebih dari yang diinginkan. Yang kedua, teori keadilan. Komponen utama dari teori ini adalah input, hasil keadilan, dan ketidakadilan. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan merasakan puas atau tidak puas tergantung pada adanya ketidakadilan sesuai situasi, khususnya situasi kerja mereka. Yang ketiga, teori 2 faktor. Teori ini memiliki 2 karakteristik pekerjaannya, yaitu satisfier dan dissatisfier. Satisfier adalah situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, meliputi pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, mempunyai kesempatan untuk berprestasi. Sedangkan dissatisfier adalah faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, meliputi gaji, upah, pengawasan, dan hubungan antar pribadi. Teori tentang motivasi. Ada 5 macam teori motivasi menurut Juice-Fisher dan Sitorus 2021. Teori yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada di dalam diri. Teori yang kedua adalah teori ERG, yaitu ekstensi relatedness growth dari Aldefer. Ekstensi needs, kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dan ekstensi karyawan seperti makan, minum, pakaian, gaji, keamanan, kondisi kerja, dan fringe benefits. Related needs, kebutuhan interpersonal, yaitu kebutuhan dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja. Grow needs adalah kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan karyawan. Yang ketiga, teori insting. Teori motivasi insting timbulnya berdasarkan teori evaluasi Charles Darwin. Darwin berpendapat bahwa tindakan yang intelijen merupakan refleks dan insting yang diwariskan oleh. Karena itu, tidak semua tingkah laku dapat direncanakan sebelumnya dan dikontrol oleh pikiran. Teori yang keempat adalah teori drive. Konsep drive menjadi konsep dalam bidang motivasi sampai tahun 1998. Woodward
menggunakan konsep tersebut sebagai energi yang mendorong organisasi untuk melakukan suatu tindakan. Teori yang kelima adalah teori lapangan. Teori lapangan merupakan konsep dari Kurt Lewin. Teori ini merupakan pendekatan kognitif untuk mempelajari perilaku dan motivasi Teori lapangan lebih memfokuskan pada pikiran nyata seseorang karyawan ketimbang pada insting atau habit. Teori tentang komunikasi. Ada 4 macam teori komunikasi menurut Nur 2021. Yang pertama, teori komunikasi behaviorisme. Teori komunikasi behaviorisme. Teori komunikasinya berisi mengenai seluruh tindakan atau perilaku yang mencakup antara tindakan respon atau balasan terhadap suatu hal yang diberikan atau juga bisa disebut dengan rangsangan. Teori yang kedua, teori operant conditioning. Berpendapat bahwa tujuan yang dicantumkan psikolog dalam komunikasi adalah untuk membantu mengendalikan perilaku. Teori ini dapat diartikan sebagai prosedur untuk membantu dalam pemberian motivasi. Teori yang ketiga adalah teori komunikasi sibernetik. Teori ini mengenai suatu sistem yang menjadi pengontrolan untuk kegiatan komunikasi, baik komunikasi antar lingkungan dengan sistem dengan sistem itu sendiri. Kegunaan dari pengontrolan ini adalah untuk mengamati lingkungan. Yang keempat, teori komunikasi informatif. Teori ini memusatkan pada pemahaman komunikasi, berperan sebagai suatu perantara pesan dalam berkomunikasi. Teori tentang stres kerja. Stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Hasilnya, stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya, berarti mengganggu prestasi kerjanya. Manihuruk dan Trisatya 2020. Soal nomor 7. Coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fiona Purwadani dan Budianto 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Komunikasi, dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Bogasari Banking Center Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan, pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan, dan pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian yang kedua adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Made Pradnya dan Pramita Saputra, IGAD Andayani 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Komunikasi, dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Dalam penelitian ini membahas tentang organisasi dituntut untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas unggul sehingga performa yang baik dalam bekerja akan tercapai dan selanjutnya dapat pula mencapai tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui
penyebaran kuesioner dengan menggunakan metode data skala Likert. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Archaya Manikotama 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Komunikasi, dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Rumah Sakit Wilujeng Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh signifikan antara motivasi, komunikasi, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Berdasar soal nomor 8. Berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Kerangka berpikir yang pertama yaitu kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Yang kedua, komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Secara simultan, motivasi, komunikasi, dan stres kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Soal nomor 9, hipotesis. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, motivasi kerja, komunikasi, dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis yang kedua, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis yang ketiga adalah komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis yang keempat adalah motivasi kerja stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Soal nomor 10, jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Dengan menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu dan dibuat kesimpulan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Soal nomor 11, berdasarkan judul di atas, ada berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Ada 4 variabel, di mana variabel motivasi, komunikasi, dan stres kerja ini merupakan variabel bebas, dan variabel kepuasan kerja karyawan adalah merupakan variabel terikat. Soal bagian B. Sebutkan dan jelaskan topik yang dibicarakan keempat video di atas. Video pertama membahas tentang metodologi penelitian. Video yang kedua membahas tentang daftar nama-nama variabel skripsi manajemen (SDM). Video ketiga membahas tentang nama-nama variabel skripsi pemasaran. Video keempat membahas tentang judul skripsi manajemen keuangan. Soal kedua, sebutkan nama pembicara keempat video tersebut. Video pertama, pembicaranya adalah Prof. Dr. Bambang Juanda, MSI. Video yang kedua, pembicaranya adalah Timotius Duha, SEMM. Video yang ketiga, pembicaranya Timotius Duha, SEMM. Video yang keempat, sumber channel Ilmuwan Muda. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dibahas oleh pembicara dari keempat video di atas. Video pertama berbicara tentang metode pengumpulan data. Ada 2, yaitu data sekunder dan data primer. Dan data eksperimen atau data percobaan meliputi pengulangan, randomisasi, dan pengendalian lingkungan. Video yang kedua
berbicara tentang nama variabel skripsi manajemen SDM. Misalnya, hubungan ketenaga kerjaan meliputi aktualisasi diri, gaji atau upah, insentif, keseimbangan keluarga dan pekerjaan, kompetensi, latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pengembangan karir, profesionalisme, promosi jabatan, tingkat pendidikan. Video yang ketiga berbicara tentang nama variabel skripsi pemasaran. Variabel yang populer digunakan dalam judul penelitian manajemen pemasaran terbagi dalam 6 fokus utama, yaitu produk, price, place, promotion, market strategy, people opinion. Video keempat berbicara tentang judul skripsi manajemen keuangan. Contoh judul skripsi manajemen keuangan adalah analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Banten tahun 2014 sampai 2018. Soal nomor 4. Apa yang diperoleh dari menonton video di atas? Manfaatnya mendapatkan referensi dan motivasi dalam membuat judul skripsi, menentukan variabel skripsi yang sesuai dengan bidang masing-masing. Soal bagian C. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan adalah tugas yang pertama menentukan judul skripsi. Tugas yang kedua, meringkas latar belakang masalah. Tugas yang ketiga, menentukan variabel judul skripsi. Tugas yang keempat, menjelaskan kerangka berpikir. Tugas kelima, membuat proposal penelitian sampai bab 3 dan membuat video. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih.